kita kan cukup jenuh ya sama makanan dan menu-menu yang ada di pesantren kan. Ketika ada yang bawa makanan dari luar ke dalam pesantren, kita kan jadi senang. Nah sebenarnya kita itu lebih ke excited, ya, bukan rakus. Kita tuh excited, wah senang banget ya makanan. Akhirnya jangan begitu, tapi begini. Kalau kalian mau masuk pesantren, khususnya untuk santri baru yang bawa makanan ke pesantren, wah ini waktu masih jadi santri baru tuh biasanya orang tua kalau ke pesantren bawain makanan itu satu Indomaret ya, banyak banget. Tapi kita tuh nggak punya cara mengelola dan memanajemen makanan tersebut agar bisa tahan minimal ya seminggu lah, makanan tersebut bisa awet di lemari kita. Karena nggak enak gitu kan, kayak masih bagi-bagi sama yang lain itu semuanya dibagi-bagikan. Padahal ada loh triknya supaya kita juga bisa merasakan makanan yang orang tua bawain ke kita. Gitu. Kadang-kadang masih ada tuh dalam hati tuh ngedumel kayak, ini kan makanan kan untuk saya, kok dihabisin sih. Untuk mengatasi hal tersebut, video ini adalah jawaban atas segala doa. Anjay. Dan sebelum itu diklik dulu tombol subscribe-nya nih supaya semangat konten. Ya, oke. Yang pertama, kita tuh harus mengenal dulu nih jenis-jenis makanan yang cocok untuk dibawa ke pesantren. Ada makanan yang cocok, ada makanan yang enggak cocok. Apalagi untuk disimpan berhari-hari ya. Karena kan sebagian besar pesantren itu tidak punya pemanas makanan ya. Gitu kan. Jadi ada beberapa jenis makanan yang enggak cocok untuk dibawa ke pesantren. Yang pertama, ya ini makanan yang enggak cocok ya, makanan basah. Jenis makanan basah ini adalah makanan yang dia harus dipanasin dulu, dia harus digoreng dulu gitu, dia harus direbus dulu gitu ya. Ini makanan-makanan yang gak cocok nih untuk lingkungan pesantren, untuk dibawa berhari-hari ke pesantren gitu. Apalagi makanan-makanan basah seperti ini kan cepat basi ya kalau nggak dipanasin gitu kan. Nah jadi makanan-makanan basah seperti ini nggak cocok. Contohnya kayak misalnya bawa gulai, pindang misalnya kan, sayur mayur dari rumah misalnya gitu. Atau apalagi nih makanan-makanan basah lainnya lah yang wajib dipanasin gitu. Nah itu nggak cocok tuh, itu nggak cocok untuk dibawa ke pesantren. Yang cocok tuh kayak gimana bang? Yang cocok itu kayak misalnya orek tempe, abon sapi, kentang Mustafa, keripik singkong gitu kan, atau kayak misalnya bon cabean gitu kan, atau misalnya kayak mie ya, mie itu makanan kering tuh ya, karena dia ada pengawetnya kan, jadi cukup lama di pesantren satu di bawah tuh. Nah terus rendang. Nah rendang, tapi rendang ini adalah rendang yang sudah dikeringkan, bukan rendang yang masih basah. Jadi dulu tuh gua waktu di pesantren, orang tua itu sering bawain rendang dan itu tahan seminggu. Asalkan rendangnya itu udah kering, udah warna hitam. Nah ini rendang kalau udah kering, udah warna hitam seperti ini nih, ini udah nggak perlu lagi dipanasin, gitu. Nah seperti itu untuk jenis-jenis makanan itu. Terus kalau untuk makanannya sendiri ya, biasanya kan keluarga itu ke pesantren bawa bekal ya, yang untuk dimakan bareng-bareng di situ kan. Nah saran saya adalah lu jangan bawa makanan untuk lu dan keluarga lu aja makan di pesantren, tapi ajak teman-teman sekamar lu dulu aja, teman-teman sekamar untuk makan makanan bareng sama keluarga lu. Jadi kalau misalnya anggota keluarga lu berempat nih ya, sementara anggota kamar lu itu ada berenam atau berdelapan, berarti lu setidaknya tuh menyiapkan lauk ya, itu bukan cuma 4 tapi 10 lauknya, atau 12 atau 13 lauknya gitu. Itu untuk mereka yang teman-teman kamar kita ikut makan gitu ya. Jadi jangan asik sendiri nih sama keluarga kita gitu kan, karena kan kasihan juga ya, ada sebagian teman kita mungkin yang nggak pernah dijenguk sama keluarganya, kangen juga sama masakan-masakan rumah gitu kan. Nah dengan kehadiran orang tua kita ke pesantren gitu kan, terus membawa makanan gitu kan, akhirnya jadi bisa berbaur sama yang lain juga gitu kan. Terus mereka juga ngelihat kita tuh sebagai sosok teman yang asik, yang baik gitu kan.
dan kita juga jadi mudah untuk dapat temennya gitu. Karena setiap kali orang tua kita datang ke pesantren bawa makanan dibagi-bagiin sekamar misalnya gitu. Setelah kalian ajak mereka makan selesai ya, nah bawa makanan ke pesantren itu jangan cuman satu plastik atau satu keranjang makanan aja, tapi lu bawa 2 keranjang makanan yang menunya itu sama, yang porsinya itu sama. Yang satunya ini lu bawa untuk ke teman-teman santrinya yang mau dibagi-bagiin, lu taruh di kamar lu taruh di asrama lu nih yang satunya nih. Nah yang satunya lagi ini buat lu pribadi gitu. Jadi nggak di semuanya dibagiin habis ya. Yang satunya ini buat makan-makan bareng-bareng aja nih, yang satunya buat kita. Nah jangan dikeluarkan makanan yang pribadi ini setiap saat, tapi dikeluarin itu nanti ketika jadwal makan aja, apapun lah, snack ya, kalau misalnya lu ada snack atau jajanan ya kan. Terus kalau lu ada makanan lauk-laukan kering itu apalagi itu tuh dikeluarinnya pas jadwal makan aja. Terus lu jangan ragu untuk bilang begini, guys ini makanan buat kalian, oke? Gue udah bagi-bagi. Nah yang ini, yang satunya lagi nih, yang kantong satunya ini makanan punya gue. Tapi bukan berarti lu pada nggak boleh minta. Lu boleh minta makanan gue bakal kasih makanan ini, tapi nanti ketika jadwal makan ya gitu. Gue dulu menerapkan hal yang sama. Gue dulu kayak gitu, gue bilang, guys ini makanan buat bagi-bagi ya, ini punya gue nih, tapi kalau lu pada mau boleh ntar ya pas jadwalnya makan gitu. Gue bilang gitu. Jadi mereka ngerti. Sebenarnya santri itu sama makanan nggak sekalap itu kok. Mereka sama makanan itu nggak sebar-bar itu. Kita sama makanan itu sebenarnya wajar-wajar aja, tapi kita tuh sangat excited ketika ada makanan yang dibawa dari luar, apalagi dari keluarga teman kita atau dari keluarga kita, itu kita excited banget tuh. Wah ada makanan baru nih gitu. Kita kan cukup jenuh ya sama makanan dan menu-menu yang ada di pesantren kan. Ketika ada yang bawa makanan dari luar ke dalam pesantren, kita kan jadi senang. Nah sebenarnya kita itu lebih ke excited, ya, bukan rakus. Kita tuh excited, wah senang banget ada makanan. Akhirnya karena kita jarang makan makanan seperti itu, ya kita berusaha untuk mengambil makanan itu gitu, walaupun kita dapetnya cuma sedikit. Nah ya, kalau lu menggunakan manajemen yang rapi ya, dalam pembagiannya itu jelas, enak, maka mereka itu nggak akan rakus. Mereka itu nggak akan memaksa lu untuk menghabiskan makanan lu saat itu juga. Enggak. Yang penting lu tahu diri, bawa makanan bagi-bagi ke mereka, saving buat kita sendiri. Kalau mereka mau nanti minta punya kita, ya tunggu jadwalnya nanti, tunggu waktunya kita membagikan makanan kita gitu. Semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mau masuk pesantren. Jangan lupa komen di bawah kira-kira kita bikin konten apa lagi nih ya, tips tentang apa lagi nih ya. Jangan lupa pula nih di like, komen, dan subscribe videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.